పచ్చడి పళ్ళు పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 Morning, sir. మార్నింగ్ Satya. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film berjudul Sema Terpakai. Ceritanya pasti kalian sukai. Badika. Mimin colek dulu para penonton seperti akun Nasyudi Ambangi, Syamsul Marif, Arya Saputra, Dede Himawan, Mas Hambro, Aiman Da Silva, Tatin Sumiatin, Abdul Bedul, Nabil Zaki Apri Cesar, Deki Warijah, Lucky Ferdinand di Pekanbaru, Abrak Kelana di Banten, dan yang belum kecolek giliran ya. Di kota Hyderabad ada miliarder bernama Goragade Krishnamurti alias GK. Dia selalu mengejar uang dan pelit untuk berbagi kepada sesama. Memberikan bonus kepada karyawannya saja enggan. Setiap hari GK sibuk bekerja. Semua anggota keluarganya juga bekerja. Kecuali satu orang, dialah Sri Krishna yang diperankan Alari Naresh. Krishna adalah anak bungsu yang sangat disayangi semua keluarga, sehingga tidak pernah dipaksa bekerja. Krishna tetap diberikan uang melimpah ruah untuk poya-poya. Sosok Krishna adalah pemuda bersahaja dan baik hati. Ketika melihat ada bayi kebasahan, Krishna ingin membantu. Tapi dia keduluan oleh seorang gadis bernama Satya. Krishna kagum melihat kebaikan hati gadis itu. Benih-benih cinta langsung tumbuh di dadanya. Sejak saat itu, Krishna bersama sahabatnya Kishore terus mengekori Satya. Gadis itu memang berbudi luhur. Satya mencintai anak-anak dan memiliki rasa sosial yang tinggi. Seperti prihatin dengan banyaknya anak orang miskin yang tidak sekolah. Kepribadian Satya membuat Krishna semakin jatuh cinta. Kishore yakin cinta Krishna akan sukses. Kekayaan yang dimiliki Krishna akan membuat semua wanita berteguk lutut. Mereka kemudian menemui Satya. Saat itu Satya sedang memarahi seorang pengendara mobil yang tidak tahu sopan santun. Saya tahu Anda orang kaya, makanya sombong. Memang orang kaya ini harus dimusnahkan, ujar Satya marah-marah. Krishna kaget mendengar kata-kata Satya. Dia terus saja mencaci maki hanya karena baju anak-anak basah terkena cipratan mobil. Krishna menyadari jika Satya sangat membenci orang kaya. Untuk mendekati Satya, Krishna rela pura-pura berpakaian seperti orang miskin. Kishore dengan setia menemani perjuangan sahabatnya itu. Krishna dan Kishore mengajari anak-anak tidak sekolah di wilayah itu. Anak-anak dan orang tuanya sudah dibayar agar mau mengikuti apapun yang dikatakan Krishna. Tujuan utamanya tentu saja menarik perhatian Satya. Hai. Strategi itu berhasil. Satya yang kagum menghampiri Krishna duluan. Keduanya berkenalan. Krishna juga mengaku sebagai orang miskin dan membenci orang kaya. Satya merasa satu server dengan Krishna. Dia menanyakan apa pekerjaan Krishna dan Kishore. Dijawab saja asal-asalan bekerja di pom bensin. Hubungan mereka mulai terjalin baik. Satya ingin menemui Krishna di tempat kerjanya. Krishna kelabakan, dia yang sedang di rumahnya langsung melamar kerja di pom bensin. Dia menyuap pemilik pom bensin agar bisa bekerja di tempat itu. Krishna dilihat oleh ibunya Laksmi. Wajah Krishna dan Kishore dibalut oli agar tidak dikenali. Untung saja GK tidak percaya jika itu anak mereka. Ketika Krishna dan Satya di kuil, ada anak menjual bunga. Krishna pura-pura baik hati membantu menjualkan bunganya. Dia justru menawarkan bunga ke kakaknya sendiri, Manoj. Krishna tidak ingin ketahuan. Dia mengaku sebagai orang lain. Manoj heran, orang itu mirip sekali dengan adiknya. Thank you, Annaya. Satya mulai memuji kebaikan hati Krishna yang senang membantu orang lain. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Krishna tidak bosan-bosan membantu orang agar Satya jatuh cinta. Dia rela berjalan di atas tali membantu atraksi orang lain. Kakak perempuannya melihat apa yang dilakukan Krishna. Tapi Kishore mengaku Krishna dan dirinya sedang menonton lomba kriket.
Satya memang gadis yang hobi membantu orang lain. Dia pergi ke perusahaan orang-orang kaya mengajak untuk membantu orang miskin. Salah satunya perusahaan GK yang merupakan milik ayah Krishna. GK yang pelit mana mau membantu. Meski melihat Satya menunggu, dia menolak bertemu. Sekretaris GK menjadi sasaran kemarahan Satya. Orang kaya memang menyebalkan. Satya menceritakan kekesalannya kepada Krishna. Pemuda ini sok pahlawan. Dia menelpon dan memaki-maki orang kaya itu. Krishna telat sadar jika yang dimaki adalah ayahnya sendiri. Satya puas setelah Krishna membantunya memaki orang kaya. Sementara Krishna merasa PDKT sudah cukup dilakukan. Krishna menembak Satya. Cintanya diterima dan mereka jadian. Krishna sukses mendapatkan cinta gadis yang membenci orang kaya itu. Sementara di rumah, Krishna sedang dibicarakan keluarga karena banyak orang mirip dengannya. Aneh saja, ada 3 orang mirip Krishna di Hyderabad. Rasa penasaran membuat mereka mengawasi Krishna. Saat itu Krishna sedang kencan bersama Satya. Kebetulan Satya menanyakan tentang keluarga Krishna. Dengan gaya iba, Krishna menyebut keluarganya benar-benar miskin. Ibunya menjual gorengan baji, kakak perempuannya menjual sayuran, kakak laki-lakinya supir truk, dan ipar-iparnya juga bekerja kasar. Keluarga Krishna yang sangat kaya raya gregetan mendengar semua itu. Ingin sekali rasanya Krishna ditampol, tapi bagaimanapun Krishna adalah kesayangan mereka. Satya juga ingin bertemu keluarga Krishna. Dengan penuh percaya diri, Krishna berjanji akan membawa keluarganya. Padahal keluarganya sedang marah. Setelah pulang, Krishna diomeli dan dipukul atas kelakuannya yang merendahkan keluarga sendiri. Krishna mengakui kesalahannya. Kishore membantu menjelaskan jika semua itu dilakukan Krishna demi mendapatkan cinta seorang gadis bernama Satya. Gadis yang membenci orang kaya itu akan menjadi bagian dari keluarga alias istri Krishna. Mendengar itu, ibunya dan semua keluarga siap membantu. Krishna meminta mereka tidak menggunakan baju bagus seperti saat ini jika bertemu Satya. Terpaksa deh Krishna membeli baju para pembantunya untuk dipakai semua keluarga. Yeah, come on, catch. Tanda kemiskinan sudah mulai terlihat setelah keluarganya mengenakan pakaian pembantu. Badan mereka gatal-gatal karena tidak terbiasa dengan bau kemiskinan. Pertemuan dengan Satya pun terjadi. Satya kasihan dengan kondisi keluarga pacarnya. Baju mereka robek-robek karena tidak memiliki baju bagus. Satya menjadi marah lagi kepada orang-orang kaya. Merekalah penyebab kemiskinan merajalela. Mereka menyimpan banyak uang, sementara orang miskin untuk membeli baju saja tidak mampu. Satya benar-benar membenci orang kaya dan ingin membunuh mereka semua. Untuk bisa lebih dekat dengan keluarga Krishna, Satya ingin datang main-main ke rumah. Krishna bergerak cepat menyewa rumah kumuh. Satya datang membawa baju. Keluarga Krishna yang biasa memberikan baju kepada orang lain, kini giliran mereka yang mendapat sedekah. Tiba-tiba Satya menanyakan di mana ayah Krishna. Mereka jadi gelagapan. Spontan saja Krishna menjawab jika ayahnya sibuk jual pisang keliling. Ibu Krishna menelan ludah mendengarnya. Padahal ayah Krishna, GK, sedang di dalam mobil mewah. GK justru memarahi penjual pisang keliling yang menghalangi jalan. Tidak lama, GK melihat semua keluarganya menaiki bajai. GK meminta supirnya mengikuti mereka. Rupanya mereka ke rumah kumuh yang disewa Krishna. Kedatangan GK mengagetkan semua keluarga. Krishna langsung memohon kepada ayahnya agar tidak marah di tempat itu. Ibunya juga menjelaskan jika saat ini mereka sedang akting menjadi orang miskin demi gadis yang dicintai Krishna. GK terperanjat ketika diberitahu perannya sebagai penjual pisang. GK mengenal Satya. Dialah gadis yang pernah datang ke perusahaannya untuk membantu orang miskin. Untung saja Satya tidak pernah melihat GK. Satya heran dengan penampilan ayah Krishna yang seperti orang kaya. Krishna beralasan pakaian yang dikenakan ayahnya saat ini pemberian teman miliardernya. Krishna menunjuk supir ayahnya yang menjadi miliarder. Satya kemudian menyapa ayah Krishna, lalu menanyakan bagaimana perkembangan penjualan pisangnya.
Krishna jadi nggak enak mendengar pertanyaan itu, apalagi Geka, dia gregetan. Mimin nggak bisa nahan ketawa guys. Di rumah, Geka memarahi semua keluarganya. Dia tidak mau ikut-ikutan seperti orang gila demi calon istri Krishna. Saya tidak bisa menerima dia sebagai menantu. Krishna menyebut saya penjual pisang demi cintanya. Nanti bisa jadi kalian akan disebut penjual baji, sayur, dan bunga, ujar Geka. Manoj langsung nyeletuk jika itu sudah dilakukan oleh Krishna. Geka semakin kesal. Padahal gadis itu tidak secantik Aishwarya Rai yang harus dikejar mati-matian. Krishna bersikeras, apapun yang terjadi, dia hanya akan menikah dengan Satya. Keputusan saya sudah final untuk menikahi Satya, tegasnya. Ibu Krishna meminta suaminya memberikan dukungan. Krishna adalah orang yang sangat mereka sayangi. Akhirnya Geka mengalah dan mendukung Krishna. Besoknya Satya menghadapi masalah. Dia dikejar dan ingin dibunuh oleh sekelompok orang. Krishna dihubungi agar datang membantu. Satya hampir saja akan ditebas andaikan Krishna tidak datang. Lalu dengan gagah berani, Krishna berlari ke hadapan musuh untuk mengajak Satya kabur. Kelompok lain datang merebut Satya. Kemudian Satya dibawa pergi dengan paksa. Krishna tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berusaha mengejar mereka. Satya dibawa ke sebuah rumah besar milik orang kaya di Kurnol. Tangannya diikat, mulutnya disumpal. Ternyata Satya dibawa oleh anak buah ayahnya sendiri, Naginedu. Satya sudah berkali-kali kabur dari rumah karena ayahnya tidak mau menyumbangkan kekayaan untuk orang miskin. Padahal kekayaan ayahnya sangat banyak. Satya ingin tetap pergi dari rumah, apalagi dia sudah jatuh cinta kepada seorang pria. Satya juga menyukai keluarga pria itu meski miskin. Sementara Krishna baru sampai ke tempat Satya dibawa. Dia berpikir tempat itu seperti rumah penjahat. Anak buah Naginedu menangkap Krishna karena dianggap mencurigakan. Setelah melihat Satya, Krishna yang tidak tahu apa-apa mengeluarkan caci maki kepada Naginedu. Krishna mengira Satya diculik demi uang. Sikap kurang ajar Krishna membuat paman Satya, Narsimha, marah. Narsimha mengungkapkan jika Naginedu adalah orang kaya raya. Setengah kekayaan di kota Kurnol adalah milik Naginedu. Apakah kamu tahu siapa Satya? Dia anak perempuannya. Ucap Narsimha membuat Krishna kaget. Krishna tidak menyangka jika Satya orang kaya. Tapi Satya membantah yang kaya adalah ayahnya saja. Jawaban itu membuat Krishna kesal. Karena jika ayahnya kaya, secara otomatis Satya juga kaya. Naginedu mendukung pilihan anaknya untuk menikah dengan Krishna. Naginedu tidak mempermasalahkan calon menantunya itu orang miskin. Pernikahan akan segera diatur. Narsimha. Oh ya, sekelompok orang yang ingin membunuh Satya di Hyderabad adalah musuh bebuyutan keluarga Satya. Mereka dipimpin Pen Katapa. Permusuhan Katapa dan Naginedu sudah berlangsung sejak lama. Ayah Katapa bahkan meninggal dibunuh oleh Naginedu. Anak Katapa, Prabakar menyerang keluarga Naginedu lagi. Pertarungan antar faksi itu terjadi dengan bengis. Krishna yang tidak mengenal kekerasan sampai takut melihatnya. Satya terkena pukulan di kepala. Krishna membawa Satya ke rumah sakit. Krishna berusaha melawan para musuh untuk melindungi Satya. Tapi dia justru dicuekin karena orang asing. Satya berhasil dibawa ke rumah sakit. Naginedu sangat murka atas serangan itu. Dia ingin balas dendam. Hal itu membuat Krishna khawatir. Karena keluarganya tidak menyukai kekerasan. Mereka takut darah. Please, Daddy. Krishna pulang ke Hyderabad untuk mempersiapkan kedatangan keluarga Satya. Ayahnya Geka dipaksa berdandan seperti orang miskin dan dibawa ke rumah sewaan. Naginedu datang bersama Narsimha bertemu keluarga Krishna. Meski sudah terlihat seperti penjual pisang, tapi gaya Geka masih saja terlihat seperti miliarder. Naginedu sendiri diperkenalkan oleh Krishna sebagai kepala sekolah. Kondisi keluarga Krishna yang dianggap sangat miskin membuat Narsimha ragu dengan pernikahan. Mereka kemudian berencana tinggal sebulan saja di Hyderabad sebelum membuat keputusan pernikahan Satya.
Lalu di mana ayah Satya akan tinggal? Krishna menyarankan agar mereka tinggal saja di rumah teman ayahnya yang seorang miliarder. Rumah yang dimaksud adalah rumah mereka sendiri. Supir Geka dan para pembantu diminta pura-pura sebagai pemilik rumah. Satya dan keluarganya dibawa ke rumah. Pemilik rumah diperkenalkan bernama miliarder Mitra, yang sebenarnya supir Geka. Mitra overacting, berani membodoh-bodohi Geka dan sama sekali tidak menghormatinya. Sebagai konsekuensi tinggal di rumah itu, Geka dan keluarganya harus berperan seperti pelayan atau pembantu. Sedangkan pembantu asli asik bermalas-malasan dan berjoget ria. Selanjutnya, ayah Satya ingin melihat seperti apa usaha keluarga Krishna. Hal itu membuat Krishna kelimpungan. Ayahnya sedang sibuk di kantor. Krishna memohon agar ayahnya mau menjadi penjual pisang. Terpaksa deh, Geka ganti kostum dan pergi ke pasar. Krishna membeli semua dagangan orang agar bisa digantikan oleh ayahnya. Geka yang tidak terbiasa bau kemiskinan merasa risih menjadi penjual. Dia juga belum sempat makan siang sehingga kelaparan. Apalagi di sebelahnya ada penjual pisang yang sempat dimarahi beberapa hari lalu. Geka diolok-olok karena sekarang dia menjual pisang dan tidak ada pelanggan. Geka menjadi tertantang dan berteriak menawarkan pisang. Persaingan memang akan membuat orang totalitas. Naginedu dan Narsimha datang mengintip jualan mereka. Saat itu ada orang tua mengemis agar diberikan pisang. Awalnya Geka marah, tapi lama-lama kasihan karena orang tua itu kelaparan. Apalagi si nenek dalam kondisi sakit. Geka memberikan banyak pisang dan juga uang agar orang tua itu dibawa ke rumah sakit. Ucapan terima kasih dan doa dari orang yang dibantu membuat Geka terharu bahagia. Dia tidak mempedulikan lagi tentang ayah Satya. Daddy, welcome. Apa yang terjadi membuat Geka sadar indahnya berbagi. Dia memutuskan untuk menyumbangkan 30% keuntungan perusahaan. Usaha keluarga Krishna yang lain juga diperhatikan oleh Naginedu. Keluarga Krishna benar-benar luar biasa. Rela melakukan semua itu demi suksesnya cinta Krishna. Ayah Satya puas melihat semuanya. Dia kemudian ingin merasakan gorengan baji yang dijual ibu Krishna. Tentu saja jadi masalah karena ibunya tidak bisa membuat baji. Pembantu yang biasa membuatnya sedang perawatan wajah. Satya mendekat mau membantu memotong cabai. Tapi karena terus bicara, tangan Satya terkena pisau hingga berdarah. Ibu Krishna dan semua orang panik melihat tangan Satya. Tanpa sadar, keluarga Krishna memanggil para pembantunya yang tengah bersantai. Mereka langsung lari sekonyong-konyong. Perintah mengambil P3K dikerjakan dengan cepat. Luka Satya diobati dengan sangat baik. Narsimha heran dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana bisa semua pemilik rumah langsung berlari ketika dipanggil keluarga Krishna? Supir Geka yang berperan menjadi pemilik rumah mengaku hanya berusaha memberikan pelayanan bagi tamunya. Satya terharu dengan perhatian ibu Krishna. Naginedu juga begitu. Luka kecil Satya membuat semua orang panik. Satya dinilai beruntung akan menikah dengan Krishna. Naginedu kemudian berbicara dengan Geka untuk menentukan tanggal pernikahan Krishna dan Satya. Naginedu sangat senang dengan pernikahan itu. Satya tiba-tiba bertemu dengan sekretaris Geka secara tidak sengaja. Satya diceritakan jika bosnya sudah berubah, terutama tentang keuntungan perusahaan yang disumbangkan untuk orang miskin. Satya bahagia mendengarnya dan ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Satya datang ke kantor lagi. Geka dan supirnya yang melihat Satya langsung berbalik takut ketahuan. Untungnya Satya hanya berterima kasih, lalu pergi tanpa melihat wajah Geka. Kebohongan masih aman. Ketika Satya akan keluar, dia baru menyadari ada foto keluarga Krishna yang terpampang di dinding. Sekretaris Geka dengan jujur memberitahu jika itu adalah foto keluarga bosnya. Satya dibuat seperti tidak percaya. Apalagi Satya ditunjukkan bos kecilnya yang baru datang ke kantor. Dialah Sri Krishna yang datang penuh gaya dan sangat dihormati. Sudah bergaya dengan kacamata, Krishna terperanjat kaget melihat tatapan mata tajam Satya di depannya.
Secepat mungkin dia mengubah gaya. Krishna berpura-pura datang melamar pekerjaan. Sekretaris ayahnya menjadi bingung karena Krishna juga bosnya. Satya yang sejak tadi terdiam mengaku sudah mengetahui siapa sebenarnya Krishna. Lalu Satya pergi begitu saja. Semua kebohongan sudah terbongkar karena kecerobohan sekretaris ayahnya. Keluarga Krishna tengah bersantai di rumah. Tapi ketika mengetahui Satya pulang, mereka langsung ganti posisi dengan para pembantunya yang sedang bekerja. Mata Satya berkaca-kaca melihat semua keluarga Krishna berpura-pura menjadi pelayan di rumahnya sendiri. Ibu Krishna rela mengepel, air mata Satya menjadi tak terbendung. "Kalian miliarder kan? Kalian pura-pura jadi pelayan di rumah sendiri kan?" tanya Satya kepada Ibu Krishna. Pertanyaan itu membuat Ibu Krishna kaget. Ayah dan paman Satya juga heran. Satya merasa sangat menyesal karena telah membuat semua orang menderita. Akhirnya Ibu Krishna jujur jika mereka semua berpura-pura miskin agar Satya mau menikah dengan Krishna. Satya berusaha ditenangkan agar tidak menangis lagi. Krishna yang baru sampai rumah tersenyum melihat semuanya menjadi baik-baik saja. Kishore, business dull. Ayah Krishna juga pulang bersama Kishore. Dia belum tahu jika kebohongan sudah terungkap. Geka pura-pura mengeluh dagangan pisangnya hanya laku sedikit. Keluarganya terdiam. Geka masih saja berakting membawa uang 50 rupiah hasil jual pisang. Satya tiba-tiba bersujud menangis meminta maaf kepada ayah Krishna. Satya merasa tidak memenuhi syarat menjadi bagian keluarga. Dia ingin membatalkan pernikahan. Satya juga akan berbicara jujur tentang keluarganya yang tidak seperti dibayangkan. Tapi Krishna langsung memotong pembicaraan itu. Suasana serius itu dirusak dengan kedatangan supir Geka yang berperan sebagai miliarder pemilik rumah. Dia marah-marah karena keluarga Krishna kumpul-kumpul tidak bekerja. Krishna dan Geka menampar supirnya itu. Semua orang jadi tertawa. Mereka telah kembali ke identitas asli masing-masing. Hal yang tidak disadari, kelompok Venkatappa sudah mengetahui keberadaan Naginedu di Hyderabad. Acara pertunangan yang awalnya berjalan lancar dirusak dengan kedatangan Prabhakar. Naginedu dan Narsimha langsung menunjukkan sisi kekerasannya. Mereka bertarung melawan musuhnya. Krishna berusaha membantu. Prabhakar kemudian akan menusuk Satya. Krishna menyelamatkan Satya, tapi ibunya yang justru tertusuk. Suasana menjadi kacau. Polisi datang mengamankan Prabhakar dan anak buahnya. Ibu Krishna dirawat di rumah sakit. Geka sangat marah atas apa yang telah terjadi. Krishna ditampar. Geka yang membenci kekerasan mengusir Satya dan keluarganya. Pernikahan dibatalkan. Satya mengaku bersalah. Mereka kemudian pergi. Krishna tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Di tempat tinggalnya, Naginedu mengumpulkan semua masyarakat yang selama ini menjadi pengikutnya. Naginedu membuat keputusan yang sangat penting. Dia bersama seluruh anak buahnya berjanji tidak akan memegang senjata lagi. Sabit telah menghancurkan kehidupan anaknya. Kekayaan Naginedu juga akan disumbangkan ke masyarakat. Ibu Krishna pulang dari rumah sakit. Ibunya kecewa mengetahui Satya dan keluarganya telah diusir oleh suaminya. Seharusnya Krishna tidak tinggal diam dengan keputusan ayahnya. Krishna mengaku sudah tidak menginginkan Satya lagi. Kebahagiaan keluarga jauh lebih penting. Krishna tidak ingin egois dengan membuat keluarganya sendiri menderita. Pengorbanan keluarga sudah terlalu besar. Ayahnya yang selalu hidup dengan AC rela tinggal di rumah kumuh. Bahkan mau berpura-pura menjadi pelayan di rumahnya sendiri. Kalian sudah mengorbankan kebahagiaan kalian untuk cinta saya. Sekarang saya akan melupakan Satya demi kebahagiaan kalian, ucapnya. Semua orang terharu mendengar Krishna. Geka kemudian mengajak keluarganya menjemput Satya di tempat asalnya. Geka akan menjadikan Satya menantu. Tapi syaratnya Naginedu dan Narsimha tidak boleh berhubungan dengan mereka lagi. Naginedu sedih mendengar itu, tapi dia merelakan Satya menikah dengan Krishna. Kebahagiaan Satya jauh lebih utama dibandingkan apapun. Naginedu berjanji ke depannya tidak akan pernah menghubungi Satya. Satya mengaku bahagia akan menikah dengan Krishna, tapi Satya sangat mencintai ayahnya.
Dia tidak ingin egois meninggalkan ayahnya demi cinta. Apalagi saat ini ayahnya telah meninggalkan kehidupan kekerasan. Akhirnya Satya menolak menikah dengan Krishna. Tujuan Geka sebenarnya untuk menghindari ancaman bahaya dari Venkatappa. Krishna memiliki ide untuk mengubah Katappa menjadi orang baik. Krishna menelpon Katappa dan membodohinya sebagai penggemar. Krishna mengaku telah menjadi kaya raya berkat uang 30 rupiah yang disumbangkan Katappa kepadanya. Sebagai balas jasa, ratusan crore uang Krishna akan digunakan untuk pelayanan sosial atas nama Venkatappa. Krishna membagikan uang, air bersih, dan lain sebagainya kepada masyarakat atas nama Venkatappa. Dalam sekejap, masyarakat menganggap Venkatappa sebagai dewa. Venkatappa berhasil dibodohi. Dia terharu karena mendapat kehormatan yang begitu besar dari masyarakat. Katappa menikmati hidupnya sebagai orang baik. Dia juga bisa berdamai dengan Naginedu. Masalah datang dari Prabhakar yang baru keluar penjara. Dia tetap ingin membunuh Naginedu meski ayahnya sudah bertaubat. Kekacauan mulai terjadi. Katappa menghalau golok anaknya yang menyasar Naginedu. Katappa siap dibunuh oleh anaknya sendiri. Seharusnya Prabhakar datang mengucapkan terima kasih karena dia bisa keluar penjara setelah ibu Krishna mencabut laporannya. Prabhakar menjadi terharu dan bertaubat juga. Semua orang kini hidup damai. Krishna dan Satya bisa bersatu kembali. Tidak ada halangan lagi untuk menjadi suami istri. Film selesai. Bye-bye.